Yosa minasan, Andri Hako kembali again. Pada video kali ini akan Andri Hako review One Piece chapter 982. Tanpa banyak basa-basi, cus langsung mawon masuk ke pembahasan. Cover story chapter ini masih menceritakan Gang BG of My Family. Terlihat Chiffon sedang menggendong BG dan Gotti menggendong Lola. Mereka berlari kabur dari kejaran Marine. Setelah minggu lalu, kita dikejutkan dengan kemunculan Marco. Chapter 982 dibuka dengan pesta miras Kaido dan Orochi. Kaido mempertanyakan kenapa Black Maria tidak melaksanakan tugas yang sudah diberikan kepada Tobiropo untuk mencari Yamato bin Kaido. Ternyata Black Maria lebih memilih menemani minum-minum babang tamfan Kaido ketimbang nyari anaknya yang gak jelas keberadaannya. Orochi juga terlihat menikmati pesta miras ini karena hantu Kozuki yang membuntutinya selama 20 tahun telah menghilang. Dia sedang menunggu kedatangan Kanjuro ke Onigashima untuk berpesta bersama. Ternyata Kaido pernah menanyakan soal pulau terakhir Grand Line, Laugh Tale, kepada Kanjuro. Tetapi dia sama sekali tidak mengetahui tentang hal tersebut karena Oden tidak pernah memberitahunya. Tak berselang lama, terdengar suara keributan. Kanjuro si pengkhianat akhirnya sampai di kastil Kaido. Keributan terjadi karena Kanjuro dikira pembantu Kozuki dan diserang oleh pasukan Kaido sebelum Kaido memberitahu pasukannya jika Kanjuro adalah bawahan Orochi. Kanjuro menyerahkan Momonosuke yang sudah babak belur kepada Orochi. Ternyata Momo sempat mencoba melarikan diri dengan memotong tali dengan pisau yang terlihat di chapter 979. Tetapi usahanya sia-sia dan kena hajar Kanjuro hingga babak belur. Kemudian Orochi mengajak Kanjuro untuk ikut berpesta bersamanya. Tetapi Kanjuro menolak dan melapor jika rencana menghentikan samurai Gatot alias gagal total. Saat Orochi mulai panik, datang Fukurokujo melapor jika tidak ada satupun kapal yang terlihat di pelabuhan Onigashima. Yang terkonfirmasi mengacau di panggung pesta adalah Luffy, Zoro, Kid, dan Killer. Fukurokujo menegaskan jika Onigashima adalah tempat yang paling aman bagi Orochi karena semua pasukan berkumpul di sini. Tetapi Orochi tidak puas dengan laporan itu. Dia masih merasa cemas dan gemeteran sebelum melihat para samurai itu mati. Mendengar info jika Luffy sudah sampai di Onigashima, Momo sedikit tenang dan mengingat pesan Luffy untuk bertahan hidup. Meskipun Momo agak cemas karena Kinemon belum terlihat di Onigashima. Untuk menghilangkan kecemasan, Orochi berencana untuk membunuh Momo, penerus terakhir klan Kozuki, di hadapan publik. Scene berganti di lepas pantai Onigashima. Terlihat Inuarashi, Asura Doji, Kawamatsu, Kiku, dan Raizo yang naik kapal selam bersama Lau mendapat kabar jika Nekomamushi telah memasuki perairan Wano dan sedang menuju Onigashima. Lau menjelaskan jika kondisi arus laut Onigashima sangat tidak beraturan dan membuat kapal biasa hanya bisa masuk dari pintu depan. Tetapi itu tidak berlaku untuk kapal selam Polar Tang miliknya. Scene berganti ke Neko di perairan Wano. Ternyata dahulu nama Onigashima bukanlah nama untuk pulau tersebut. Kemungkinan dinamakan Onigashima setelah dijadikan markas bajak laut binatang buas. Marco terlihat sudah nongkrong di kapal Neko dan berkata jika pesan yang ia titipkan kepada Neko untuk Luffy sudah tidak berguna lagi karena mereka datang bersamaan. Dan ternyata isi pesan Marco adalah dia pasti akan datang membantu di Wano. Tetapi Neko datang terlambat. Apakah Neko selepas dari Pulau Sphinx mampir lagi ke suatu tempat dan membawa bala bantuan lain? Sepertinya begitu, karena terlihat siluet jubah misterius yang juga berada di kapal Nekomamushi. Scene berganti. Pasukan selatan yang dipimpin oleh Denjiro tanpa sengaja berpapasan
dengan salah seorang Tobiropo, Sasaki. Tetapi karena Sasaki taunya Denjiro adalah Kyoshiro bos Yakuza, jadi dia tidak menaruh curiga kepadanya. Sama seperti pasukan Kinemon yang menemukan bangunan baru rumah bordil di sebelah timur. Di sebelah selatan pun terdapat gerbang baru yang tidak ada di blueprint lama Onigashima. Tetapi itu hanya masalah kecil bagi bos Yakuza Kyoshiro. Karena telah bertemu salah seorang Tobiropo, Denjiro tidak lewat gerbang tersebut begitu saja. Dia mengikat Sasaki dengan batu laut untuk mengurangi kekuatan tempur musuh dan memperlihatkan jati diri aslinya sebagai pembantu klan Kozuki. Sama seperti pasukan timur, Denjiro membagi pasukan menjadi dua untuk dapat mengepung Kaido dari dua arah. Shin berganti ke pasukan timur. Setelah sebelumnya Chopper melakukan kontak mata dengan Big Mom, di sini mereka dikejar oleh Big Mom dan Brachio Tank yang berisi Chopper dan Usopp terlihat menembakkan meriam ke arah Big Mom, tetapi tak berefek apapun. Kinemon dan yang lain aman untuk kabur karena Brachio Tank melarikan diri ke arah yang berlawanan dari pasukan. Terlihat Nami dan Carrot yang mengkhawatirkan Chopper dan Usopp, tetapi karena itu adalah Big Mom, mereka memilih untuk kabur. Tak disangka muncul homies Big Mom Prometheus di hadapan Nami dalam mode battle yang sedang mencari Zeus. Shin berganti di dalam kastil Kaido. Terdengar suara Ulti memanggil Petsuan dengan panggilan sayangnya, Pai Pai. Ulti meminta digendong oleh Petsuan dan mencari Yamato bin Kaido bersama. Sepertinya Ulti seorang kakak perempuan yang posesif akut terhadap adiknya. Tak disangka dalam proses gendong-menggendong Ulti dan Petsuan, mereka bertemu dengan sang baka Sencho Mugiwara no Luffy yang sedang mengacau. Luffy dan Ulti bertatap muka secara langsung. Apakah ini menjadi cinta pada pandangan pertama? Jika benar terjadi, maka akan menjadi keuntungan bagi pasukan aliansi karena mendapat bantuan kekuatan sekelas Tobiropo. Dan memang benar, kekuatan Luffy yang paling ditakuti dunia adalah mengubah musuh menjadi kawan. Kita tunggu saja kejutan-kejutan apa lagi yang akan diberikan oleh Oda Sensei. Sampai jumpa di review selanjutnya. Matur nuwun dan salam Anri Hako.